Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ketika Anies Baswedan ditanya soal mendirikan parpol atau partai politik, ya ternyata jawaban Anies Baswedan mengatakan dalam proses kajian. Wow. Apakah kita bisa punya ya wadah atau bisa punya tempat ya untuk menampung aspirasi dari anak-anak Abah ini? Sangat-sangat luar biasa. Makanya banyak orang yang kemudian muncul ya narasi-narasi itu ketika kita melihat dengan seksama begitu bahwa kalau Anies Baswedan mereka membangun partai baru atau partai politik, saya kira anak-anak Abah ini, pendukung-pendukung Anies Baswedan hari ini yang begitu hangat-hangatnya, yang begitu sedih-sedihnya, mereka akan bergabung kepada partai politik baru yang digagas oleh Anies Baswedan. Saya kira ini akan tidak sulit begitu untuk membangun partai, tapi mungkin yang sulit untuk pengaplikasian yang di bawah dalam artian harus membutuhkan uang. Ya, saya kira ada solusi-solusi terbaik lah. Ketika ketokohan Anies Baswedan ini menjadi luar biasa dan anak-anak Abah begitu sekitar 40 juta misalnya ya, yang tergabung di situ anggaplah 20 juta. Maka bukan tidak mungkin mereka akan bisa berlayar di parlemen di tahun 2029. Dan kita harus benar-benar solid begitu. Nampaknya pendukung-pendukung Anies Baswedan ini sangat solid sekali. Yang menjadi ancaman terbesar di situ adalah justru partai politik Anies Baswedan ini ke beberapa partai pengusung. Salah satunya kepada PKS ya. Ke partai PKB begitu, kepada Partai Nasdem. Tapi Partai Nasdem dan PKB ini tidak seberapa ya pengaruhnya. Yang pengaruh luar biasanya di situ adalah pasti kepada PKS. Makanya orang-orang yang kecewa hari ini terhadap PKS bisa saja ya bergabung kepada koalisi kepada partai baru yang digagas oleh Anies Baswedan. Ayo kita bersama-sama gagas partai itu begitu kan. Biar punya wadah anak-anak Abah ini. Saya kira kalau hanya kantor di berbagai wilayah, di berbagai provinsi itu pasti ada, ya pasti ada. Ya entah kantornya masih nyewa atau kantornya masih di rumah orang. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya ketika partai baru Anies Baswedan ini bisa berlabuh dan bisa berlayar, ini akan banyak orang-orang itu berdatangan. Ya kenapa? Misalnya sekarang ya kita gagas solid di situ untuk bersama, untuk menggaungkan bersama bagaimana persiapan di tahun 2029, persiapkan dari sekarang. Aspirasi apa yang ditampung oleh masyarakat, aspirasi apa yang kemudian kita bawa kepada wadah partai baru politik partai politik Anies Baswedan ini akan jadikan akan jadi pencerahan, akan dijadikan sebagai tolak ukur ya. Sebegitu kuatkah partai ini? Nah, ketika aspirasi itu ditampung di situ, maka kita keluarkan di tahun 2029. Kalau partai baru atau partai politik Anies Baswedan ini ya kemudian lolos di parlemen, saya yakin dan saya yakinnya orang-orang yang kemudian tidak lolos di beberapa partai, mereka akan bergabung kepada partai Anies Baswedan. Makanya ya sekarang ini wajar begitu kalau partai-partai lain karena ya tidak ada tokohnya di situ, mencela-mencela tokohnya, masih cari pengkaderan ya sana sini. Tapi kalau partai politik punya Anies Baswedan ini kuat bisa lolos parlemen, maka orang-orang di situ yang akan mencari partai itu. Ini secara berpikir jernih ya harus membuat partai itu. Ya coba kita lihat saja ini. Teman-teman sekali lagi ditegaskan Mas Anies Baswedan bahwa ya ormas atau parpol yang didirikan masih di tangan tim kajian. Ini dari Laode Basir, ini dekat sekali dengan Anies Baswedan. Jadi kepada semua pendukung dan simpatisan Mas Anies Baswedan, mohon bersabar, pada waktunya akan disampaikan secara resmi. Wah, keren begitu kan ya, dari pernyataan ini sudah keren begitu kan. Menandakan ada sesuatu yang kemudian kita harapkan dari pendukung-pendukung Anies Baswedan, harapan-harapan besar ya dari pendukung-pendukung dan simpatisan Anies Baswedan. Inilah yang ditunggu-tunggu begitu kan ya.
Bahkan ya simak masih jadi kajian ya. Jadi kalau sudah ada yang deklarasi atas nama Bapak ARB ya diabaikan saja. Betul begitu. Kita tunggu saja komando ya. Kita komando saja. Kabarnya saya hanya mendapatkan bocoran saja begitu kan ya. Kabarnya bahwa partai dari Anies Baswedan ini, partai politik yang digagas Anies Baswedan ini tidak berlambangkan pada perubahan. Tapi visi dan misinya ya mereka mengarah pada perubahan. Nah, inilah yang kemudian saya kira bagus begitu kan ya, bagus ya. Artinya apa? Artinya partai politik yang terbaru ini bisa saja mengalahkan partai politik yang besar-besar lama begitu kan ya, di era reformasi, Orde Baru dan sebagainya. Tapi inilah kalau berbicara terkait dengan nuansanya adalah nuansa apa namanya politis begitu kan ya. Saya kira ini harus dikaji ulang lagi begitu kan. Artinya untuk bisa berlabuh partai ini, jangan sampai partai ini ya tidak netral dalam artian bahwa kita memposisikan partai ini sebagai partai rakyat kecil. Nah, itu bagus begitu kan. Jargonnya nanti adalah mungkin perubahan ya, rakyat miskin kota ya. Ini menandakan ini sangat bagus sekali. Coba kita baca ya beritanya dari mana ini? Ya, saya coba baca dulu. Ini dari fifa.co.id. Soal wacana dirikan parpol Anies Baswedan dalam proses kajian ya. Bisa berlayar, kita tunggu saja. Setelah tak jadi maju dalam kontestasi pilkada, Anies Baswedan dikabarkan akan membuat partai politik baru. Anies pun akan bicara soal pendirian partai politik baru itu. Anies ya menerangkan saat ini dia sedang melakukan kajian tentang pendirian partai politik. Meski demikian, Anies belum bisa menjawab apakah akan jadi mendirikan partai politik atau tidak. Sedangkan dalam proses kajian nanti kita lihat ujar Anies Baswedan ya dalam dialog itu. Anies menuturkan nantinya dia akan mengumumkan keputusannya apakah dia mendirikan partai politik atau tidak. Nantinya keputusan akan diumumkan kepada publik. Nanti begitu sudah ada arahan pasti diumumkan. Bahkan ya terkait dengan adanya penilaian dari banyak pihak soal sulit dan beratnya mendirikan partai politik, Anies juga akan bicara. Ya kita lihatnya aja nanti. Sebelum diberitakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ya akhirnya angkat suara soal usulan maupun desakan agar dirinya masuk dalam partai politik usai gagal berlaga di Pilkada Jakarta. Makanya saya kira Anies Baswedan harus punya tempat, harus punya wadah sendiri begitu sebagai ekspresi ya nanti di tahun-tahun lagi begitu. Ya karena pada kenyataannya bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan menjadi presiden. Ya kenapa? Karena dengan adanya umurnya saya kira masih muda begitu kan ya. Saya kira cocoklah mungkin 10 tahun lagi atau bagaimana. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sekarang ini adalah ya bahan-bahan pokok mahal, semuanya serba mahal. Maka partai ini sebagai solusi di situ begitu kan ya, sebagai solusi, sebagai wadah aspirasi. Kalau hanya PDIP sebagai representasi oposisi, maka kemudian ya bisa saja nanti sewaktu-waktu mereka gabung kepada Prabowo sehingga masyarakat ini ditinggal sendirian. Tinggal partai Anies Baswedan. Ya. Tinggal partai Anies Baswedan, dan partai Anies Baswedan inilah yang kemudian menjadi simpati begitu kan. Berani lawan koalisi ya. Berani lawan di situ begitu. Makanya dengan adanya stabilitas politik yang hari ini tidak menentu arahnya kemana, saya kira di tahun nanti di tahun 2009 kita harus solid untuk membangun partai politik yang digagas oleh Anies Baswedan ini. Nampaknya ini sudah ada wacana-wacana yang kemudian menurut saya pribadi bisa akan terwujud ya, entah ormas atau partai politik. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.